Businessman Opinion. Baik mitra bisnis, Businessman Opinion kami buka kembali dan kali ini bersama saya Tri Budi Utama. YLKI mengusulkan penerbitan SIM atau surat izin mengemudi dipindahkan dari kepolisian ke Kementerian Perhubungan. Sementara kepolisian akan fokus pada penegakan hukum dari SIM tersebut. Hal ini diusulkan lantaran sampai detik ini penerbitan SIM dinilai masih banyak hal-hal yang kurang fair. Apa komentar Anda mengenai pemindahan penerbitan SIM dari kepolisian ke Kementerian Perhubungan ini? Silakan 6339160 kami buka 6339160. Kalau menurut saya ya sama aja, mau gimana pun dibolak-balik sama aja. Ya itu cuma beda instansi aja, duitnya masuk kemana, buat apa gitu, obah-obah gitu loh. Sama aja seperti pemerintah robah dulu minyak tanah ke LPG 3 kilo. LPG melon, ya kan subsidinya sama, cuma mediumnya berubah gitu loh. Dan semua ini tindak keputusan pemerintah ini, semua ini pasti ada aspek politisnya dan ada bisnis di balik itu semua gitu loh. Ya jadi kalau hemat saya bilang nggak usah robah-robah lah yang sudah ada. Makasih. Lagu-lagu selalu YLKI ini minyak goreng aja tidak bisa menurunkan sembako, kebutuhan pokok saya itu tidak bisa mereka memfasilitasi. Ini SIM lagi yang ada bikin lucu lagi nanti ya. Saya balik lagi ke besok tadi, betul bapak tadi itu bang, yang ada mungkin sebelah lagi ujung-ujungnya begitu lagi rakyat lagi yang dipegas. Ini kita punya YLKI ini bukan untuk kebutuhan pokok rakyatnya dulu diperjuangkan, minyak goreng saja dulu dong. Sampai detik ini belum ada tuh menurun ke 1.000, 2.000, dari harga 14.000 saya itu sampai sekarang curahnya saja tidak ada 14.000, masih tetap mencoba 20, 25. Jadi diusut semuanya. Coba waktu itu lihat kebutuhan rakyatnya dulu lah. Jangan kayak gini-ginian, mereka itu semua ada merusak semua tatanan, jadi nggak kayak gini. Dia tahu negeri saya nggak harus. Assalamualaikum. Iya, saya mau menyoroti ya, khususnya dari YLKI ya, kalau memang membela konsumen begitu. Yang diurus mungkin bukan masalah SIM-nya, tapi misalnya masalah di jalan, yaitu contoh jalan tol yang kita harus kenal kan, jalan tol itu tidak macet, tapi ini kan hari-hari jalan tol udah jadi macet. Ini urusannya nggak diangkat gitu oleh YLKI. Kita sebagai pengguna jalan tol membayar, tapi yang kita dapatkan di jalan tol ya macet, jalan berlubang, belum lagi ketemu dengan ketidaknyamanan, kiri kanan ada kontainer begitu segala macam. Ya saya pikir lebih fokus ke sana aja lah YLKI membela hak konsumennya. Terima kasih. Sebenarnya ini prosesnya cukup sulit kalau saya lihat, pernah yang mengadukan komplain, kalau saya lihat syarat prosedur itu terlalu agak susah ya, nggak cepat gitu, nggak mudah. Bisa aja sih. Terima kasih. Ya, kalau saya setuju sih penerbitannya dipindahkan ke departemen lain, karena menurut saya selama ini untuk penerbitan Ini Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ini saya pikir dia harus berpikir secara mendasar untuk melindungi konsumen. Nah, lebih baik yang dia usulkan bagaimana caranya supaya SIM itu jangan diperpanjang atau dibuat baru setiap 5 tahun lagi. Lantas kedua, kita sebagai konsumen yang sudah membayar pajak, bagaimana caranya supaya lalu lintas di Jakarta itu jangan semakin macet tiap hari. Saya sekarang berbicara di radio, di mobil, jarak yang saya harus tempuh yang kondisi normal itu 15 menit. Setiap sore saya harus tempuh dengan hampir 1 jam. Ini YLKI harusnya bicarakan hal ini. Jangan pemindahan pengurusan SIM. Sebab kenapa? Saya merasa
beberapa tahun terakhir ini pengurusan SIM melalui kepolisian yang notabene ada di beberapa tempat di mall dan lain-lain itu udah sangat membantu dan sangat cepat. Saya nggak ngerti YLKI punya pertimbangan apa. Tetapi menurut saya, ayolah YLKI mewakili konsumen sebagai yang dilindungi, berbicaralah antara lain seperti yang tadi saya sebutkan. Saya kira begitu, terima kasih. Jadi terkait dengan SIM, sebenarnya sih kalau saya melihat sih bukan antara kepolisian ke Kementerian Perhubungan. Emang kalau dipindah ke Kementerian Perhubungan dijamin semuanya akan jadi nggak ada hal-hal yang tanda kutipnya, kan nggak ada yang jamin juga sebenarnya kan arahnya ke situ. Tapi sebenarnya SIM ini kan lebih ke sifatnya administratif, pengujian. Nah, esensi dipindah ke Kementerian Perhubungan sebenarnya menurut saya sih benar juga, dalam artian supaya di kepolisian ini tidak terlalu banyak petugas yang sifatnya administratif, jadi bisa lebih fokus ke penegakan hukumnya, kan lebih ke situ. Jadi nanti kan posisi kan di lantasnya juga nggak rame, nggak apa yang sifatnya hanya ngurus administratif. Jadi sebenarnya lebih ke simpel mungkin sih oke. Tapi kalau supaya nggak terjadi hal-hal dalam tanda kutipnya, ya memang ya harus disiapkan dulu di Kementerian Perhubungan. Nggak jaminan juga sih sebenarnya, lebih ke ya administratif lah, penegakan sebenarnya gitu. Saya pikir itu sebuah rencana kebijakan yang baik ya, supaya biar kepolisian kita tuh hanya menangani yang core tentang kepolisian, yaitu penegakan hukum, pencegahan pelanggaran, kemudian kriminal, hal seperti itu. Kalau SIM ini kan, pembuatan SIM ini lebih sifatnya administratif. Nah, kalau administratif, tata tertib administrasi, ya mungkin ke Departemen Perhubungan itu jauh lebih baik, sehingga kepolisian dengan sumber dayanya yang ada saat ini bisa lebih, misalnya mengoptimalkan disiplin orang berlalu lintas, misalnya begitu. Jadi ini sebuah kebijakan yang bagus sekali. Terima kasih. Ini hanya mindahin masalah aja. Saya jadi ingat kayak Om Bob itu, kayak ganjil genap, ditambahin ruasnya, bukannya dikurangin, tapi ditambahin yang jadi jalur ganjil genap. SIM juga sama. Di polisi begini, nanti di Departemen Perhubungan begitu juga. Artinya ya sebenarnya yang penting itu SOP bikin SIM seperti apa supaya bagus. Kalau SIM itu syarat-syaratnya yang benar seperti apa, mau di Departemen Perhubungan, mau di kepolisian, mau di mana aja nggak masalah. Soal mental birokratnya sudah selesai, ya selesai sebenarnya. Masalah fair tidak fairnya gitu loh. Jadi bukan karena apanya ya, karena mental orangnya. Emangnya kalau di Departemen Perhubungan jadi lebih bagus, ya enggak juga, memindahkan masalah aja. Menurut saya kuncinya sekarang persyaratan untuk membuat SIM yang benar itu seperti apa, dan itu dijalankan sesuai dengan SOP yang ada. Terima kasih. Saya mendukung sekali ya peralihan kewenangan soal SIM ini dari kepolisian ke Kementerian Perhubungan. Namun demikian, untuk pengawasan dan penindakan hukum, pelanggar lalu lintas tetap berada di kepolisian loh. Yang dikatakan YLKI ini benar, bukan rahasia umum. Bukan rahasia umum lagi, tentang penerbitan SIM yang kurang fair ya. Seperti kita ketahui ya, sudah banyak lah. Oke. Menurut saya tidak ada masalah apabila memang itu perlu dipindah dari kepolisian ke Dishub. Cuma saya bertanya bahwa saat ini kan yang mengeluarkan adalah dari kepolisian dan menarik juga adalah dari kepolisian. Ya, nanti ke depannya bagaimana? Apakah yang umpamanya SIM dikeluarkan oleh Dishub ya, tetapi juga apabila siapa yang menarik, siapa yang menilang ya mengenai surat izin mengemudi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dengan dipindahkannya ke Dishub, apakah sistemnya akan menjadi lebih baik? Ya, ini juga yang perlu dipertanyakan. Ya, menurut saya itu aja. Saya setuju sekali karena menurut saya semua yang berkaitan dengan pemberian izin dan pengawasan itu semuanya harus dipisah. Karena kalau disatukan itu akan cenderung
memancing praktek-praktek yang tidak yang kita tidak inginkan. Contoh misalnya ID, misalnya MUI, harusnya itu semua dipisahkan, yang menerbitkan dan yang mengawasi. Saya rasa itu ide nggak tahu muncul dari mana. Itu ide sangat buruk. Karena kenapa? Apakah Dishub bakal lebih baik dari polisian? Kalau polisian kan tahu status kriminal orang atau apa. Memang Dishub coba lihat di pinggir-pinggir jalan tuh ngapain? Ya, yang kalau mau ngetim yang betul, ngurus itu aja nggak beres kok, mau ngurusin tim ya. Terima kasih. Pendapat saya semakin parah kalau begitu. Bagaimanapun juga tergantung aparatnya. Kita ambil contoh seperti lahan parkir, sekarang dikuasai perhubungan. Padahal mungkin yang lebih dekat itu ke bagian pertanahan. Karena lahan parkir itu adalah tanah. Kenapa ada dikuasai perhubungan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan Mitra Bisnis, kami cukupkan sampai sekian dulu Businessman Opinion untuk kali ini. Saya Tribudi Utama.